Halo semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video baru yang bakal di-upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go! Oke, jadi kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A dan B itu adalah koefisien. Jadi mereka ini bilangan asli, maksudnya bilangan real ya, bukan bilangan asli. Bisa juga 0, bisa negatif. Dan C ini konstanta, artinya dia tidak memiliki variabel, dan dia juga bilangan real. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran. Jadi kita mencari dua bilangan yang memenuhi X, yang kalau dikali hasilnya C dan dijumlahkan hasilnya B. Jadi kalau kita kembali ke bentuk umumnya tadi, kalau misalnya kita dapat dua bilangan itu adalah nilai X-nya ya. Jadi karena dia pangkat 2, hasilnya akan 2 juga hasil akar penyelesaiannya. Jadi dua akar penyelesaiannya itu, kalau dikali hasilnya sama dengan C, dan kalau ditambah hasilnya sama dengan B. Oke, untuk cara yang kedua, selain menggunakan pemfaktoran, kita juga bisa memakai rumus ABC, yaitu X bisa didapatkan dengan min B plus minus, artinya kalau untuk X1 ditambah X2 dikurang, akar D, atau D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Baru hasilnya dibagi dengan 2A. ABC ini diambil dari yang bentuk umumnya tadi ya. Oke, selanjutnya ada dua sifat khusus dari persamaan kuadrat. Jadi jumlah dari akar-akarnya ini, yaitu X1 tambah X2 itu bisa didapatkan dengan min B per A. Sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Jadi itu didapatkan dengan cara tadi sebenarnya, yang bilangan berapa kali berapa, kalau dikali hasilnya C ditambah hasilnya B. Tapi itu nanti untuk membentuk bentuk pemfaktorannya ya. Untuk mencari akarnya lagi itu harus dijadikan X tambah sekian sama dengan 0. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama. Kita coba baca soalnya ya. Tentukan akar-akar dari persamaan 2X dipangkat 2 dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Kita bisa memakai dua cara yang sudah kita lihat tadi, tapi karena nilai A-nya itu 2 atau bukan 1, maka kalau saya sih lebih nyamannya untuk memakai rumus ABC. Tapi kalau mau pakai yang pemfaktoran juga bisa. Oke, kita coba pakai yang rumus ABC dulu ya. Jadi rumus ABC itu X sama dengan, atau bisa kita X12 ya, X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat atau B pangkat 2 dikurang 4 AC dibagi 2A. Nah, kita coba masukkan nilai ABC-nya ya. Jadi minus 3 dikali minus, hasilnya 3. 3 plus minus akar min 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali A, yaitu 2, dikali C, yaitu 1, dibagi 2 dikali A-nya adalah 2. Kita masukkan di sini, jadinya 3 plus minus akar
3 pangkat 2 ini 9. Karena minusnya juga kalau dipangkatkan dia jadi positif ya. Oke, terus min 4 dikali 2 min 8. Min 8 kali 1 tetap min 8. Dibagi 2 kali 2, 4. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba jabarkan untuk yang plus minusnya. Jadi X1 kita pakai yang plus, itu sama dengan 3 ditambah 9 kurang 8 kan 1. Akar 1 adalah 1. Dibagi 4. Jadi 3 tambah 1 dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke, sekarang untuk X2. Karena tadi kita pakai yang tambah, maka sekarang kita pakai yang kurang atau minus. Jadi 3 dikurang 1 dibagi 4. 3 kurang 1, 2. Jadi 2/4. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Jadi, himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan yang kita cari adalah 1,1/2. Ini agak jelek kurung kurawalnya, mohon maaf. Kita coba hapus, terus kita tulis lagi. Oke, ini lebih baik lah. 1 dan 1/2. Ini adalah akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 kurang 3x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, ini adalah soal yang kedua. Kita coba baca soalnya. Diketahui akar-akar dari suatu persamaan kuadrat memenuhi X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 dan X1 kali X2 sama dengan 1. Tentukan kedua akar persamaan tersebut. Oke, jadi kali ini kita tahu jumlah akarnya dan berapa kalau akarnya dikalikan, tapi kita tidak tahu persamaannya. Dan kita diminta untuk mencari kedua akar dari persamaan tersebut. Berarti kita diminta untuk cari X1 dan X2 memakai petunjuk yang kita sudah tahu. Jadi kita coba tuliskan dulu. X1 ditambah X2 ini sama dengan 2. Kita coba pindahkan X1 ke sebelah sana, jadi kita bisa tahu untuk X2. Jadi X2 itu sama dengan 2, karena dia dipindah ke sebelah, jadi dikurang X1. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini, kita coba masukkan ke dalam persamaan yang kedua. X1 dikali, ini kalau kali saya bisa tuliskan titik saja, itu sama saja. Dikali X2 itu sama dengan 1. Sekarang kita masukkan nilai X2-nya ke sini, jadi X1 dikali 2 dikurang X1 sama dengan 1. Di sini supaya tidak ribet kita tulisnya, kita ganti jadi X1 itu sama dengan X saja ya. Kita anggap sebagai X saja. Nanti baru kita ubah kembali. Supaya cara tulisnya tidak ribet. Jadinya kita bisa tulis X dalam kurung 2 kurang X sama dengan 1. Oke, ini coba kita kali masuk ya. Jadinya 2X dikurang X pangkat 2 sama dengan 1. Kita coba pindahkan semuanya ke ruas kanan ya, supaya X-nya tidak negatif. Karena kalau dia pangkat 2 dan X-nya negatif, agak susah untuk mencari faktor-faktornya. Jadi, 0 sama dengan X pangkat 2, 2X jadi min 2X, ditambah 1. Oke, jadi kita coba memakai cara pemfaktoran untuk mendapatkan nilai X.
Jadi berapa kali berapa hasilnya 1 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Ternyata kita bisa dapatkan hasilnya adalah min 1 dan min 1. Min 1 dikali min 1, minusnya jadi positif ya, bukan hilang. Jadinya min 1 kali min 1 jadinya 1. Min 1 ditambah min 1 itu sama dengan min 1 kurang 1 jadi min 2. Jadi kita bisa tuliskan X dikurang min 1 dipangkat 2. Kenapa dipangkat 2? Karena dia dikalikan sama dirinya sendiri. Jadi dia pangkat 2 sama dengan 0. Ini kita bisa langsung saja. X sama dengan, kita anggap pangkat 2-nya tidak ada ya, karena tidak berpengaruh juga. Min 1 pindah sebelah jadi 1. Oke, X-nya sama dengan 1. Kita coba uji ke, ini kan sama dengan X1 ya. Kita coba yang X2. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi X2 sama dengan 2 dikurang X1, yaitu 1. Ternyata hasilnya adalah 1. Jadi, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu X1, X2. Atau kita bisa tuliskan 1,1. Nah, kalau persamaan kuadratnya memiliki 2 akar yang sama, itu kita bisa sebutkan dengan persamaan kuadrat akar kembar. Kalau misalnya akarnya berbeda, itu kita sebutkan dengan persamaan kuadrat yang punya akar berbeda. Ciri-cirinya itu kalau akarnya kembar seperti ini, yang ini 1,1 kan, sama-sama 1, maka nilai D-nya itu, atau nilai yang ini tadi ya, yang di soal pertama tadi, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita lihat yang di dalamnya. Kalau dia akar kembar kayak tadi, misalnya dia 1,1, maka nilai B kuadrat kurang 4AC-nya ini pasti sama dengan 0. Kalau akarnya berbeda kayak di nomor 1 tadi, 1 dan 1/2 kan beda, maka nilai D-nya lebih besar dari 0. Di sini kita lihat kan, nilai D-nya itu sama dengan 1, lebih besar dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, maka akar penyelesaiannya ini tidak real, atau kita bisa sebut dengan bilangan imajiner. Jadi ada I di belakangnya. Oke, itu dia untuk penyelesaian soal yang kedua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, and see you in the next video. Bye, thank you for watching.